Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Pangan Provinsi Bali menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK analisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan atau PPH yang diikuti petugas bagian konsumsi pada Distan Kabupaten Kota Sebali bertempat di Hotel Puri Ayu Denpasar, Senin 20 September. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Distan Pangan Provinsi Bali, Inyoman Suwarta menjelaskan, BIMTEK ini bertujuan meningkatkan kompetensi para analisis konsumsi dalam mengolah data yang akurat. Ia menjelaskan, pola pangan harapan atau PPH atau Desirable Dietary Pattern atau DDP adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Birokrat asal Kelungkung ini berharap skor PPH di Provinsi Bali berada di urutan atas secara nasional, mengingat Bali tergolong provinsi yang tingkat keanekaragaman konsumsinya sangat baik. Setelah data terkumpul, pihaknya akan menindaklanjuti dengan sosialisasi ke masyarakat. Suwarto menambahkan, keberagaman konsumsi penduduk Bali tidak terlepas dari padatnya aktivis adat dan keagamaan Hindu. Izin Bapak BLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, saya menyampaikan kegiatan pada hari ini di dalam pelaksanaan BIMTEK analisis pangan, konsumsi pangan untuk khusus Provinsi Bali yang diikuti dari 9 kabupaten kota untuk petugas-petugas yang menangani analisis konsumsi pangan yang berbasis skor PPH, di mana tujuan daripada BIMTEK pada hari ini yaitu meningkatkan SDM di dalam mengkumpulir data analisis yang lebih akurat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program di ketahanan pangan bisa terwujud dan sesuai dengan harapan kita bersama. Pada saat ini ya kita mendatangkan tim narasumber dari pusat yang membidangi dalam analisis data ini, khusus di pengolahan skor pangan itu langsung mereka yang dari pusat yang memberikan pelatihan, sehingga teman-teman kita di kabupaten kota bisa lebih paham tentang di dalam pembuatan mengkumpulir data skor PPH yang ada di Provinsi Bali. Yang namanya PPH itu merupakan pola pangan harapan, ya, keseimbangan di dalam konsumsi pangan berimbang, yang sering disebut dengan B2SA ini yang benar-benar harus kita lakoni, karena di Bali untuk konsumsi beras ya sudah cukup tinggi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara konsumsi beras, protein, sayuran maupun buah-buahan, supaya masyarakat kita benar-benar di dalam mengkonsumsi pangan itu benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan daripada kondisi tubuh kita, masyarakat Kramo Bali yang ada di Provinsi Bali. Ya, inilah salah satu daripada program kita di Dinas Pertanian, ya tidak seperti apa yang disampaikan di dalam berita. Kami ada mayem, walaupun kami apalagi dipimpin oleh Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian, itu kami tetap berupaya apalagi di tengah pandemi Covid, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh Kramo Bali di dalam penyediaan pangan, terutama dalam ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Ya, terbukti selama pandemi Covid, Astungkare ya tidak seperti di daerah di provinsi yang lain. Ya, kita di Bali untuk kebutuhan pangan
sudah mencukupi, bahkan tidak, mudah-mudahan tidak ada kriminal di dalam di tengah musibah pandemi COVID ini karena pangan. Yang jelas ya kami selaku pelayan masyarakat, semua kru Dinas Pertanian Provinsi Bali berbuat semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat di dalam ketersediaan pangan. Pada kesempatan yang sama, analisis ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Sugiyatmi menjelaskan, para peserta dilatih untuk mengumpulkan data berbasis aplikasi yang telah dirancang oleh Badan Ketahanan Pangan. Kata dia, PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan, wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Data primer, lanjut Sugiyati, diolah berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian barulah diolah untuk mengetahui keberaneka-ragaman konsumsi masyarakat di seluruh kabupaten kota se-Bali. Data tersebut bertujuan membantu para kepala daerah untuk menentukan arah kebijakan di bidang konsumsi sehingga kesehatan masyarakat meningkat, terutama untuk mencegah stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak. Dalam rangka pendampingan bagi aparat yang melakukan analisis konsumsi pangan untuk dapat melakukan pengolahan data sekaligus menganalisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan. Diharapkan dengan adanya acara ini peserta mampu mengolah sekaligus menganalisis sekaligus menyajikan data yang terkait dengan konsumsi pangan seperti itu. Data itu kan merupakan potret ya. Potret jadi merupakan gambaran atau situasi bagaimana sih situasi konsumsi pangan di suatu wilayah gitu kan. Apakah konsumsinya sudah beragam, sudah seimbang kan gitu ya. Sehingga ada, kalaupun belum beragam dan seimbang, perlu diambil suatu kebijakan untuk meningkatkan konsumsi pangan yang kurang itu tadi. Metode analisisnya gini, kita menggunakan data sekunder, jadi data yang berasal dari data Susenas yang dikeluarkan oleh BPS triwulan 1 di bulan Maret. Jadi data tersebut yang dikeluarkan oleh BPS kita olah menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat.